Okay, boys, here we go. Halo guys, jumpa lagi nih sama Mimin. Oke, untuk video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Mr. Sick. Tanpa banyakkan fafifu lagi, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan seseorang berhelm mendatangi sebuah tempat hiburan malam lalu menjalankan aksinya, yaitu mencopet. Setelah mendapatkan uang, ia pun membuang dompet itu ke bak sampah. Namun, tiba-tiba seseorang menegurnya. Ya, pria tadi malam itu adalah Mr. Sick. Ini orangnya. Di mana ia adalah seorang mantan gembong mafia yang telah pensiun dan memilih hidup dengan normal. Di usianya yang 50 tahun ini, namun tak mau dipanggil kakek-kakek dan meminta siapa saja untuk memanggilnya dengan sebutan Mr. Sick, termasuk burung peliharaannya. Saat ia berjalan, tak sengaja ia melihat petugas yang sedang beroperasi memukul salah satu pedagang. Petugas itu pun segan setelah melihat Mr. Sick muncul di hadapannya. Si petugas mengatakan bahwa ia akan menyita gerobak orang itu karena ia tak mempunyai izin dan meminta Mr. Sick untuk bersikap adil. Mendengar hal tersebut, Mr. Sick mempersilahkan gerobak tersebut diangkut. Bahkan, ia memberikan sebuah uang yang ada di sakunya untuk mengganti rugi karena ulah pedagang yang anarkis pada saat itu membuat lampu mobil petugas itu pecah. Akan tetapi, saat petugas akan pergi, Mr. Sick memanggilnya dan mengatakan bahwa urusan mereka belum selesai sampai di sini, melainkan masih ada keadilan yang harus ditegakkan, yaitu Mr. Sick meminta si pedagang untuk membalas pukulan yang dilakukan si petugas tadi. 老实人给挤得急了，也不定怎么着。 Merasa dipermalukan, si petugas pun harus pergi dengan wajah yang pucat. Meskipun ia tidak jadi dipukul, namun Mr. Sick memperingatinya untuk tidak berbuat kasar kepada warganya dan lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Dan inilah film Mr. Sick. Saat di rumah, Mr. Sick membuatkan gerobak baru untuk temannya. Di sini diketahui Mr. Sick mempunyai seorang anak yang bernama Bobby. Namun, Bobby sudah lama tidak pulang ke rumah. Pada saat itu terdengar kegaduhan di luar rumahnya, di mana saat itu beberapa anak muda sedang berkelahi. Teman Mr. Sick mengatakan bahwa anak muda zaman sekarang susah dikendalikan, bahkan seringkali berbuat di luar batas. Ia juga mengajak Mr. Sick untuk mencari Bobby agar tidak terlibat pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti apa yang dilihatnya. Namun Mr. Sick tidak memperdulikan hal tersebut. 不着，王八蛋兜不住自己就回来了。 Singkat cerita, tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata itu dari kepolisian yang mengatakan bahwa temannya tertangkap dan harus membayar denda. Beberapa saat kemudian, Mr. Sick menghampiri rumah teman wanitanya yang biasa disebut Chatterbox. Saat memotong rambut, rupanya Mr. Sick tidak bisa menahan nafsunya kepada wanita yang telah habis keramas tersebut. Sayangnya, wanita itu menolak dan berkata bahwa hari masih siang. Kemudian, Mr. Sick pun tak bisa menahan, lalu mengangkat wanita itu dan terjadilah pengenceritan. Akan tetapi, wanita itu merasa tidak puas karena Mr. Sick beberapa saat kemudian tiba-tiba terhenti. Sepertinya di usianya saat ini, performa Mr. Sick berkurang sehingga tidak mampu menyelesaikan aksinya tersebut. Mr. Sick lalu mengatakan maksud dan tujuan sebenarnya, yaitu ingin meminjam uang untuk menebus temannya di kantor polisi. 都这把岁数了，还作什么作呀？那也不能看着闷三儿在号里待着，不管不问呀。 Singkat cerita, ia lalu bertemu dengan temannya, yaitu yang bernama Scraper. Scraper adalah salah satu temannya yang dekat dengan anaknya. Saat makan, Mr. Sick menanyakan alamat di mana Bobby biasanya tinggal. Sebagai ayah, ia pun khawatir dengan kehidupan anaknya. 别回头一见着儿子又操，你得搂着点儿。 Beberapa saat kemudian, dengan menggunakan kereta, ia menuju ke suatu alamat di mana ia telah mendapatkan sebuah alamat Bobby tinggal. Di sana, ia melihat sepatu anaknya, lalu meletakkan makanan di depan pintu kamar tersebut. Saat akan pergi, tiba-tiba ia berbalik badan dan ingin bertemu dengan Bobby. Akan tetapi, setelah ia masuk kamar tersebut, ia tidak melihat putranya itu.
Dan di sini, Mr. Sik mendapatkan sebuah informasi bahwa anaknya sedang terlibat masalah dengan orang lain. Dan sambil memperlihatkan videonya, teman anaknya ini mengatakan bahwa Bobby telah dibawa seseorang hingga saat ini dan juga belum kembali. Mr. Sik kemudian pergi lalu menggali informasi kepada teman-teman Bobby guna mendapatkan titik terang. Dan akhirnya Mr. Sik menemukan sebuah fakta bahwa Bobby terlibat masalah dikarenakan ia telah mengganggu pacar orang. Dan akibatnya dipukuli. Bobby pun tidak terima lalu menggores mobil pacar perempuan itu. Dan ternyata hal tersebut merupakan masalah besar bagi Bobby, karena yang digores tersebut adalah sebuah mobil sport Ferrari Enzo. Setelah kejadian itu, Bobby diberikan waktu 3 hari untuk memperbaiki mobil tersebut. Karena kalau tidak, mereka akan mematahkan kaki Bobby. Merasa khawatir, sang ayah pun berusaha terus menggali informasi dibantu oleh beberapa temannya dan juga polisi. Singkat cerita, Mr. Sik mengantarkan sebuah paket untuk anak muda yang diidentifikasi mengetahui informasi lebih dalam tentang keberadaan anaknya. Sempat mengatakan tak tahu apa-apa, tak lama kemudian ia pun mengatakan bahwa Bobby telah dibawa seseorang yang bernama Chris. Dan tanpa basa-basi, Mr. Sik meminta orang tersebut untuk mengantarkannya. Di tengah jalan, ia pun tak tahan karena mabuk akibat laju mobil yang terlalu kencang. Saat muntah, tiba-tiba sebuah mobil sport berhenti di hadapannya, dan diduga itu adalah Xiao Fei. Keesokan paginya, Mr. Sik dan lainnya sedang makan bersama sambil membicarakan penculikan Bobby. Pada saat itu, Scatterbox meminta Mr. Sik untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi. Akan tetapi Mr. Sik menolaknya dan akan mengurusnya sendiri. Keesokannya, Mr. Sik telah tiba di bengkel Chris. Dan setelah bertemu dengan Bobby, Mr. Sik menendangnya untuk memberi pelajaran kepadanya. Di sana, ia juga bertemu dengan bos mereka yang bernama Xiao Fei yang mirip sekali dengan Chris Wu. Kemudian, ia memberikan uang sebesar 2.000 yuan guna mengganti rugi atas perbuatan anaknya. Akan tetapi, ia malah ditertawakan karena untuk mobil sport seperti itu, ia harus menggantinya dengan sebesar 100.000 yuan. Entah dari mana ia akan mendapatkan uang sebanyak itu, namun ia menyanggupinya. Ia bisa saja membereskan semua anak-anak berandal tersebut, namun ia memilih sabar karena ia menyadari bahwa Bobby anaknya telah berbuat salah. Pada malam itu, Mr. Sik bertemu dengan para sahabatnya untuk membicarakan hal tersebut. Teman-temannya mengatakan bahwa Xiao Fei berasal dari keluarga yang mempunyai kekuasaan. Namun, Mr. Sik terlihat tak takut sedikit pun dengan hal tersebut. Yang ia pikirkan hanya bagaimana agar ia bisa mendapatkan uang dan membawa Bobby pulang dari tempat itu. Keesokannya, ia pun mendatangi teman-temannya untuk meminjam uang. Dan tak sedikit yang bisa membantunya. Dan satu hal yang akan membuat Anda kagum, yaitu ketika ia sedang berada dalam masalah yang tidak mudah, Mr. Sik pantang mengemis. Bahkan ia memperdulikan nyawa orang yang bukan siapa-siapanya. Di tengah jalan, tiba-tiba ia terjatuh lalu dilarikan ke rumah sakit. Diketahui Mr. Sik memiliki penyakit jantung yang cukup parah. Dan dokter mengatakan bahwa ia bisa saja sewaktu-waktu terkena serangan jantung. Namun Mr. Sik tidak menghiraukan penyakitnya. Lalu ia meninggalkan rumah sakit tersebut untuk mencari sisa uang yang ia butuhkan. Skater yang menemaninya lantas memberikan kekurangan yang dibutuhkannya dengan syarat setelah Bobby kembali, Mr. Sik mau dirawat di rumah sakit. Keesokan paginya, Skater menemukan sebuah sertifikat tanah, yang mana Mr. Sik telah meninggalkan sertifikat itu sebagai pengganti uang yang diberikannya tadi malam. Di sisi lain, Mr. Sik bersama Skater pergi untuk menjemput Bobby. Di bengkel itu, ia bertemu dengan temannya yang bernama Lemset sedang mengecat mobil Ferrari tersebut guna membantu Mr. Sik.
Akan tetapi, hal tersebut sungguh sangat disayangkan karena mobil sport itu berbeda dengan mobil pada umumnya yang sering digarap oleh Lemset. Alhasil mereka dan Mr. Sig mendapatkan masalah baru, yaitu mereka akan mengadakan sebuah pertarungan massal atau tawuran dalam waktu dekat ini. 打架懂吗？就是说1礼拜之后咱们约个地儿。 Kemudian, Mr. Sig pun menulis surat untuk mengumpulkan gengnya kembali. Skater Bob berulang kali memperingatinya untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun, Mr. Sig bersikeras akan mendatangi tempat pertarungan itu minggu depan. Tak lama kemudian, ponsel Skater Box berbunyi. Rupanya, itu dari Bobby yang pada saat itu telah kembali diantar oleh pacar Chris. Skater Bob menerima sekantong uang, di mana uang tersebut adalah uang ganti rugi yang telah diambil kembali oleh gadis tersebut. Hubungan Bobby dan ayahnya rupanya tidak baik. Bobby menganggap sang ayah tidak pernah memperhatikannya sejak ia masih kecil. 你不是我老子，我从小到大就没你这么个老子。 Kemudian, Skater Bob pun menjelaskan tentang masa lalu ayahnya yang begitu pemberani dan merupakan seorang yang tak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Di usianya yang telah tua itu, Skater meminta Bobby untuk berdamai dengan ayahnya. Dan akhirnya Bobby menemui ayahnya untuk mengajak berdamai. Kemudian semenjak itu, mereka pun menjadi dekat kembali. Tak diduga beberapa jam kemudian, penyakit yang diderita Mr. Sig kembali kambuh akibat alkohol yang diminumnya. Matchstick datang untuk menebus kesalahannya kala itu dengan cara membayar semua pengobatannya di rumah sakit. Diketahui penyakit Mr. Sig semakin parah, namun ia masih enggan untuk menjalankan operasi. Setibanya di rumah, ia melihat rumahnya telah diacak-acak oleh seseorang. Bahkan, burung kesayangan Mr. Sig dibunuh dan hal itu merupakan tindakan yang cukup membuat Mr. Sig menjadi naik darah. 我还记得 Di jalan pulang, mereka dicegat oleh segerombolan orang suruhan Paman Chris untuk meminta surat berharga yang mereka yakini dipegang oleh Mr. Sig. 行，那东西您带了吗？ 什么东西？ Scene kembali berganti di mana Scripter ternyata bersama anak buahnya pergi ke markas menyerang kelompok Chris, tetapi tempat itu sudah kosong. Dan disinilah kita bisa melihat arti persahabatan sejati. Di tengah percakapannya, tiba-tiba telepon berdering. Dan Mr. Sig langsung mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu dari kelompok pamannya yang menginginkan tas berwarna pink yang ada di adegan sebelumnya. Tas tersebut berisi uang cek sebesar 150 miliar. Setelah hal itu, Mr. Sig mengunjungi anak buah Chris untuk menemui Chris di rumahnya. Karena Chris menghilangkan cek tersebut, sehingga membuat keluarganya marah dan Chris dikurung di rumahnya. Dan negosiasi ulang pun dilakukan kembali, di mana ketika Mr. Sig menang dalam pertarungan nanti, maka surat itu untuk Mr. Sig. Begitupun sebaliknya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana Mr. Sig memasukkan sebuah kertas ke dalam amplop dan mengirimkan surat tersebut ke Komisi Pusat Inspeksi. Setelahnya, Mr. Sig pergi mengendarai sepedanya untuk menepati janjinya. Di sisi lain, Scripter menemui seluruh teman lama Mr. Sig dan menjelaskan tentang kondisi Mr. Sig yang sudah mengidap jantung koroner. Dan dia sangat ingin bertemu dengan teman-temannya untuk terakhir kalinya. Dan sampailah dia di danau beku tempat pertarungan akan dilakukan. Di adegan ini, Mr. Sig datang seorang diri dengan pedang di tangannya. Di sini kita akan melihat Mr. Sig mulai susah bernafas dan perlahan Mr. Sig berjalan menuju kelompok itu. Dan di adegan ini, seluruh teman lama Mr. Sig pun datang menyusulnya untuk membantu Mr. Sig. Dan disinilah semakin terlihat bahwa Mr. Sig adalah orang yang dicintai oleh seluruh teman-temannya. Di akhir cerita, Mr. Sig semakin lemah hingga ia tidak mampu menahan tubuhnya. Kemudian, ia memaksakan diri untuk berteriak "Hora!" Dan akhirnya, Chris bahkan berserta orang tuanya ditangkap atas tuduhan kekerasan yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu, di mana ia menabrak dan menewaskan 2 orang sekaligus. Sementara Mr. Sig tewas atas penyakitnya dan meninggalkan sebuah bar untuk Bobby. Dan film pun tamat.